50 tahun, 60 tahun. Tapi juga ada beberapa tahun tanam yang masih, beberapa pohon yang masih sudah umur 100 tahun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Indra. Kita dari Cak Bimo, Pak. Kita terima kasih waktunya ini dengan manajer di PTPN 12 ya, Pak ya. PTPN 12 yang membidangi tentang teh ya, gitu ya. Betul. Tentang teh. Terima kasih. Jadi mungkin masyarakat banyak yang belum mengenal lebih jauh nih, Pak, tentang PTPN 12. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih, Pak, PTPN 12 ini. Jawabannya. Terima kasih, Pak Indro. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih sudah mampir dan mengajak cangkruan Cak Bimo ini. PTPN 12 itu adalah salah satu dari anak perusahaan PTPN 3 Holding. Holding ya? Ya, ada di Medan. Kantor pusatnya di Jakarta. Di mana ada saham negara sebesar 10% di PTPN 12. PTPN 12 ini berkantor pusat di Surabaya, di Jalan Raja Wali nomor 44. Kemudian PTPN 12 ini juga memproduksi ada komoditi tanaman karet, kakao, teh, kopi Arabica, kopi Robusta, juga mengembangkan produksi gula. Oh, gula ya. Jadi PTPN 12 areanya area mana aja nih, Pak? Areanya meliputi wilayah mulai dari barat itu Ngawi, kemudian Kediri, Malang, Blitar, Jember, Bondowoso, Situbondo, sampai dengan Banyuwangi. Oh, jadi seluruh area Jawa Timur ya, Iya. yang memang dikelola. ya. Oke, kurang lebih ada 80.000 hektar. 80.000 hektar ya? Betul. Luas sekali, Pak. Saya kebetulan nih di kebun teh nih baru kali ini saya kesini nih, Pak. Oh gitu ya? Suasananya sejuk dan homey sekali nih, Pak. Jadi kalau untuk istirahat ya nggak kalah lah, Pak, sama yang wilayah-wilayah lain seperti Batu dan Malang gitu. Betul, betul. Jadi mungkin perlu masyarakat melihat lebih jauh tentang PTPN. Di PTPN ini fasilitas ada apa aja, Pak, yang terdapat di sini nih, Pak? Nah, untuk kita ini kebun teh Wonosari, ini salah satu dari 4 kebun teh yang ada di Jawa Timur. Jadi di Jawa Timur ada 4. Ada 4 ya? Ada di wilayah Malang ini Wonosari, ada di Blitar itu Bantaran, ada di Lumajang itu kebun Kertowono, ada yang di Jember itu kebun Gunung Gambir namanya. Iya. Kemudian salah satunya Wonosari ini memiliki agrowisata berupa tersedia juga hotel yang seperti kita lihat di samping kita ini. Ada juga cottage-cottage yang bisa dibuat untuk penginapan, misalnya ke sini mau gowes, mau ngetrail, mau jalan santai atau olahraga ringan ya. Jadi untuk PTPN yang ada agrowisatanya baru ini ya, Pak ya? Atau yang lain masih ada, Pak? Masih ada banyak. Banyak ya? Ada tapi banyak. Yang khusus wilayahnya dingin saya lihat di sini. Di sini. Kalau yang lain mungkin PTPN lain nggak terlalu dingin ya, Pak ya? Nggak terlalu dingin. Ini agak di puncak dia. Sebenarnya ada juga. Ada jadi juga, kita selain di kebun teh ini ada juga yang di tempat dingin, Kawijen. Oh, di Kawijen ya? Nah, betul. Kalau untuk di kebun teh ada hampir semua ada, Gunung Gambir, Bantaran, Kertowono, dan Wonosari. Di gunung semua. Jadi agrowisata yang terlihat mungkin di sini ya, dekat dengan kota. Betul. Gitu, kan? Dan jaraknya nggak jauh dari Surabaya gitu ya. Betul. Jaraknya tidak terlalu jauh, cukup 1 jam. Dan ada penginapannya, fasilitas penginapannya. Fasilitas itu yang mungkin bisa. Ini dibuka untuk umum juga ya? Buka untuk umum juga. Jadi bisa masyarakat sambil olahraga, menginap ya. Juga menikmati teh langsung dari kebun. Oh, langsung dari kebun ya. Nah, ini bicara-bicara tentang teh nih, Pak. Betul. Kita tuh tahunya kan selama ini teh itu udah minuman budaya lama ya, Pak ya. Kalau kita ngobrol di mana, bertamu ke tempat orang pasti diomongin, "Pak, minumnya apa?" Kalau nggak teh, kopi kan itu. Pasti ya? Itu dua itu. Selama ini yang kita tahu kan hanya kopi aja yang udah rame kan, mulai dari Robusta, Arabica dan macam-macam sebagainya kan gitu. Iya. Cuma kita belum ngerti teh ini sejarahnya gimana sih, Pak? Orang teh itu diambilnya dari apa? Kalau kopi kan selama ini kita taunya
kopi dari buahnya kan gitu kan. Pak? Betul, Kopi. betul. Kalau teh ini mungkin bisa Nah, dijelaskan Pak. kalau teh itu kan memang diambil dari daunnya. Iya. Jadi salah satu namanya adalah Camellia sinensis. Ini nama tanamannya. Nama tanamannya. Jadi kalau sekarang kan sudah ada teh daun sirsat, teh Iya. daun macam-macam. Tapi teh dalam arti yang kita kenal selama ini kan teh Camellia sinensis ini yang salah satunya dari Cina dulunya. Iya. Kemudian dikembangkan juga di Indonesia oleh Belanda. Di pabrik Wonosari ini berdirinya sejak 1912. 1912. Berarti masih kolonial Belanda Masih ya? kolonial. Hanya meneruskan ini ya. ceritanya. Hanya teruskan aja ini. Nah, yang dipucuk ini, yang dipetik untuk bahan teh ini ya daun yang namanya peko. Peko itu pucuknya tunas yang Tunasnya ya. paling atas ya. Itu namanya pucuk peko. Nah, pucuk peko itu ada satu itu, kemudian ada pucuk burung namanya. Jadi satu di bawahnya pucuk peko itu namanya pucuk burung. Nah, dari teh yang kita nikmati selama ini itu kan namanya teh hitam. Teh hitam ya. Ya, bahasa prosesnya itu CTC atau cutting, tearing, curling. Jadi setelah dipotong, diperas, kemudian dimemarkan terus diperas. Jadi diproduk untuk teh hitam. Oh gitu. Untuk daun teh yang dipetik tadi pucuk burung ya. 1 dan 2 itu bisa menjadi dipilah lagi sebenarnya. Kita bisa memproduk white tea, orange tea, kemudian juga green tea. Oh jadi ada diversifikasi produknya ya Pak ya. Betul. Jadi, teh itu nggak hanya satu teh. Kita kan taunya selama ini Betul, ya, betul. maaf, teh itu kan warnanya coklat kan gitu kan. Atau Pak. merah. Agak merah Nah, kan iya, gitu. Ya. betul. Nggak ada lagi selain itu Pak. Karena mulai kecil ya taunya teh Taunya seperti itu. kan, Pak. Ternyata ada produk lain ya Pak ya, selain itu ya. Betul. Jadi kalau kita ini ada white tea, Iya. kemudian ada orange tea levelnya, Iya. kemudian ada green tea dan black tea yang terakhir. Kalau black tea itu ya yang biasa kita nikmati di warung-warung juga. Oh itu black tea Black namanya. tea. Karena masyarakat taunya selama ini yang warna itu ya. Mau pesen es teh Es teh. manis, teh hangat, teh tawar, ya itu aja ya Pak ya. Taunya hanya itu. Nah, kalau kita menikmati, ini kebetulan kita ada green tea nih Pak Hendro. Jadi, Wah itu ada. ini green tea. Oh ini green tea ya. Ini bahannya dari pucuk peko plus P plus 2, P+2 ya. juga dari daun-daun yang ada dipetik. Jadi Oh, gitu ya. betul ini jadi ya biasa kita nikmati hanya teh hitam seperti ini. Iya, Namanya teh hitam karena partikelnya partikelnya hitam yang sebelum diseduh. Tapi kalau green tea ini nanti jadinya agak bening, ya. Agak bening ya. agak bening kehijauan. Jadi memang selama ini kan kita taunya kalau kopi itu kan macem-macem. Macem-macem, modelnya. Ternyata betul. teh itu Juga macam-macam. macem-macem juga ya. Cuma Betul. mungkin masyarakat banyak yang belum ngerti tentang teh kan, hanya Betul. tahunya ya teh seperti biasa kan gitu. Itu mau apa? Beda lagi itu hitam ya biasanya. Kan? Hitam, Karena betul. waktu kita kecil itu saya juga pernah ada namanya teh bandul itu kan hitam Teh semua. bandulan Teh ya. bandulan itu hitam semua. Betul. Makanya saya lihat di sini kok produknya macam-macam gitu. Dari teh itu apa? Diversifikasi produknya ada tataran yang paling atas sampai bawah ya, Pak? ya? Betul. Jadi tadi itu seperti kalau di minyak bumi itu kan ada aftur, Iya, pertama, kemudian pertalite mungkin Iya. atau premium, terakhir aspal. Nah. Kalau kita mulai ada white tea, orange tea, green tea, kemudian black tea. Nah, kalau yang kita nikmati yang ini Oh, iya. aman untuk kesehatan. Oh, aman Artinya untuk kesehatan, tidak, iya. Artinya tidak ada bahaya ke lambung bagi yang punya MAH misalnya. Tapi kalau sudah teh hijau ke atas, orange tea dan white tea, paling enggak kita ini harus makan dulu. Oh gitu, harus Kalau nggak nggak boleh kosong ya? Betul, enggak boleh kosong. Nanti kalau enggak gitu nanti tekanan darah rendah langsung bikin kita Wah gitu. ya agak sakit mules-mules sedikit lah. Jadi pucuk ini
white tea kita sedang habis, kebetulan adanya green tea sama orange tea. Nah, Oh, ini iya, bisa iya. diperoleh di Wonosari di Jadi produknya Wonosari ini ya. Betul. Santun. Santun. Santun ya. Santun ini sebenarnya yang memberi nama ini sejak zaman Belanda dulu. Oh, zaman Belanda. Betul. Ada artinya itu, Pak? Mungkin sopan santun kali Oh, ya. Santun. Jadi kita kalau melihat tea dengan berbagai manfaatnya ini di era saat ini, era pandemik ini, ada beberapa manfaat nggak, Cak, tentang teh ini? Karena kita tahunya kan manfaatnya kopi aja kan. Kalau teh Betul. mungkin kan di Jepang, di Cina itu rata-rata kan orang udah minumnya teh untuk kesehatan. Betul. Mungkin masyarakat di sini di era pandemi ini untuk meningkatkan imun, mungkin ada masukan, Cak, tentang ini teh. Teh itu kan kandungannya ada polifenol, kemudian ada kafeinnya juga, kemudian kafeinnya ada juga ya? antioksidan, iya. Antioksidan. Sehingga antioksidan ini juga bagus untuk mencegah kanker, kemudian menambah kekebalan tubuh. Sehingga kalau misalnya, tapi ada caranya seduhnya, tidak sembarangan. Oh, ada prosesnya juga ya? Iya. Jadi kalau misalnya menyeduh teh apapun ya, paling tidak dengan suhu 80 sampai 85 derajat. 80 Jangan direbus. Oh, nggak boleh direbus malah. Nggak boleh direbus. Jadi biarkan mendidih dulu. Tunggu sampai suhunya turun menjadi 85 derajat, baru diseduh. Oh, ada perlakuannya Ada sendiri. perlakuan sendiri. Dan itu pun tidak boleh lama nyeduhnya. Paling enggak ya antara 4 sampai 5 menit. 4 sampai 5 menit. Betul. Setelah itu disaring. Setelah itu disaring supaya tidak terjadi over brew. Kalau sudah terjadi seduh berlebih, nanti rasa sepatnya timbul. Oh gitu, beda rasa sudah ya? Beda rasa sudah. Jadi yang optimal menikmati teh adalah pada waktu dan suhu tertentu tadi. Nah ini, jadi bagi penikmat teh ini, Betul. bagi penikmat teh mulai kita undang lagi nih. Karena selama ini ada pecinta kopi, pecinta teh pasti ada, tapi mungkin belum tersalurkan ini. Betul. Karena belum tahu. Mungkin akan kita coba untuk edukasi masyarakat supaya minum teh nih, kalau memang ada beberapa khasiatnya kan. Khasiatnya pasti ada ya. Betul. Jadi kalau seduhan yang tepat, nanti khasiat itu akan bisa timbul dan bermanfaat untuk kita minum. Tapi tadi itu tanpa gula ya. Tanpa gula. Ya. Bisa menikmati teh tanpa gula. Memang gula itu penyakit yang agak berat ya. Semua penyakit itu berawal dari gula. Berawal dari gula. Jadi kalau misalnya white tea sama orange tea aja, itu nanti muncul rasa-rasa aroma buah dan flavor yang aroma wangi, bunga-bunga. Oh, beda lagi. Beda lagi. Kalau teh hanya aroma daun, teh hitam, black tea ya. Tapi kalau sudah orange tea sama white tea, keluar nanti aroma bunga-bunga, wewangian. Oh, beda lagi. Iya. Nah, bisa juga lebih nikmat kalau kita seduh dengan cold brew atau seduh dingin. Jadi ada lagi cold brew ya? Ada lagi. Jadi soalnya kan ada hot sama cool. Hot sama cold. Ya kalau di kampung-kampung kan di warung-warungnya es teh. Nah, betul. Ini beda lagi. Beda lagi. Jadi kalau di warung-warung kan es teh kan diseduh dulu pakai air panas, kasih es. Kalau di cold brew teh itu pakai air suhu kamar, kemudian perbandingan tertentu antara berapa tehnya dan airnya, kemudian diseduh. Setelah diseduh, dimasukkan dalam kulkas. Oh, kulkas. Lemari pendingin selama 8 sampai 12 jam. 8. Berarti perlakuannya sama dengan cold brew-nya kopi juga mungkin? Betul. Diseduh selama 8 sampai 12 jam, kemudian dimasukkan kulkas. Setelah itu disaring. Disaring bisa disimpan lagi di kulkas atau langsung diminum. Wah. Nah, itu nanti khasiatnya beda sendiri dan ada wewangian sendiri. Mungkin nanti kita akan tampilkan beberapa khasiat untuk teh dan masing-masing kan. Nanti kita sampaikan, Pak, ke masyarakat tentang khasiat-khasiat teh kan gitu. Nanti bisa ditulis di sini ya. Oh, iya. Kemudian itu kita bicara tentang teh ya. Tidak lain tidak bukan teh ini kan kembali lagi ke masalah karyawan yang ada di sini juga kan. Termasuk area-area kebun teh yang kita lihat di sini. Betul. Kan, gitu, kebun teh di sini. Ada berapa banyak, Cak, karyawan yang ada di Wonosari ini, Cak? Karyawan yang ada di Wonosari ini kurang lebih ada 600 orang. 600 orang ya. Ya, meliputi kebun teh
di 2 Afdeling, Iya. Wonosari dan Gebuklor, juga di Randuagung. Meliputi juga karyawan agrowisatanya. Agrowisata. Luas, Jadi, luas untuk efektivitas di sini berapa, Cak? Luas kebun untuk teh yang yang- dipetik kita sekarang adalah 528 hektar yang terbagi dalam 18 kelompok hari petik, sehingga 18 hari setelah dipetik balik lagi ke Oh, jadi blok petikannya pertama. setiap 18 hari di blok itu ya, Cak? Iya, betul. Di 528 hektar itu ya? Betul. Oh, lumayan Sisanya sekali. masih ada lagi sebenarnya, tapi masih berupa tanaman muda. Oh, masih muda ya. Ya. Untuk usia teh ini berapa lama, Cak? Biasanya? Usia teh kita ini maksimal ada yang 60, 50 tahun, 60 tahun. Tapi juga ada beberapa tahun tanam yang masih beberapa pohon yang masih sudah umur 100 tahun. Oh, 100 tahun ya? Iya. Berarti belum lahir saya ini. Sama saya juga ini. Jadi ngelihat yang tanaman ini dengan petani, istilahnya pemetik ya, Cak, ya di sini ya? Iya, Pemetik betul. ya? Itu Pemetik. masuk karyawan dengan PTPN Nusantara ini ya? Betul. N12 ya? Itu karyawan. Mereka lihat- tinggal di lihat dalam. kondisi pandemik ini pengaruh nggak, Cak, sebenarnya? Ada pengaruhnya nggak sih selama 6 bulan ini? Kalau Perjalanan untuk ini. produksi teh ini alhamdulillah tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh, Cak. Yang pengaruh itu ya masih pasar yang ada Pasar ya, terdampak, iya. terdampak ya. Karena semua protokol membuat aturan sehingga pengiriman juga harus menyesuaikan sistem. Jadi sementara masih di pasar yang anu. Oh, Tapi jadi- kalau produksi terus tiap hari produksi. Masyarakat protokol kesehatan jalan semua ya. Protokol Jadi, masyarakat jalan semua. Karyawan yang ada di sini ya, Cak. Iya. Jadi termasuk agrowisatanya, pengunjung, juga petugas. Karena kan kita lihat teh ini kan minuman, berarti harus benar-benar steril ya. Harus steril karena ini konsumsi masuk ke Iya, tubuh consumer kita ini. good ya. Consumer good. Jadi pengaruhnya hanya masalah di supply demand aja ya, permintaan. Demand, Tapi kalau betul. untuk kegiatan rutinitas nggak ada terganggu, Cak. Tidak terganggu. Tetap jalan. Tetap seperti jalan. biasa. Dan kita bisa memberikan lapangan pekerjaan juga bagi yang putus hubungan dari kerja. Iya. Semula dia ada yang quality control di pabrik tertentu di Sidoarjo dan Surabaya, karena dia istirahat nggak kerja. Begitu menjadi operator mesin pemetik teh, dia malah lebih banyak gajinya katanya dari sini Oh, daripada di sana. Jadi membuka lapangan kerja juga. Bukan ya, Cak? kerja malah. Mungkin masyarakat belum pada ngerti kalau ternyata bisa juga mencari Nambah- kerja, jadi nambah kerjaan di sini. Betul, Cak. bisa nambah peluang. Kemudian melihat tidak adanya pengaruhnya hanya di pemasaran atau demand. Nggih. Kemudian kalau untuk teh ini yang diproduksi selama ini, produksinya, penjualannya lewat apa aja biasanya? Selama ini kita Medianya, ekspor, Ekspor, kemudian kalau untuk Santonti ini kita lewat media sosial, media sosial ya. lewat Instagramnya Kebun Wonosari, Iya. juga kemudian lewat langsung bisa dibeli di outlet kami di Kebun Wonosari. Untuk yang produk ekspor kita ekspor ke yang paling banyak itu pasarnya kita Malaysia sama Singapura. Oh gitu, Malaysia, Singapura. Malaysia, Singapura. Sisanya Uni Emirat Arab dan Berarti Turki. produksi ekspor. Produksi ekspor. Masyarakat belum ada yang ngerti ya. Nah, itu dia. Tahunya kan kita beli teh di Indomaret. Di Indomaret. Sasetan minum, ternyata ada teh yang lebih karena selama ini pecintanya mencari kopi terus kan gitu, Cak. Nah, untuk itu kita kenalkan yang santun ini, Cak Bimo. Nah, santun. Nah, ini santun ini bisa kita nikmati dengan harga lokal, mutu ekspor, Wah. mutu internasional. Ya, ini Monggo silakan harga kalau mau lokal mutu ekspor kan mutu gitu ya. ekspor, betul. Dengan khasiat Kapan Untuk lagi kita ya? kesehatan. Kapan lagi kita menghidupi memajukan produksi majukan dalam negeri. produksi gitu dalam ya. negeri di dalam negeri Di sendiri. dalam negeri sendiri. Masa selama ini produk dalam negeri dinikmati orang luar saja kan Iya. gitu. Itu terkait tentang penjualan, jadi mungkin masyarakat banyak yang belum ngerti, mungkin kita sampaikan juga melalui media-media kita, mungkin banyak masyarakat yang akan tertarik ke sini. Betul. Kemudian itu tentang pemetik, kemudian untuk potensi wisata di sini, Cak. Tadi Iya. kan nyampaikan bahwa di sini ada agrowisata. Betul, ini, betul. Agrowisata. Agrowisata yang ada selama ini sudah ada pengaruh nggak, Cak, pandemi kemarin? Ada. Kalau untuk agrowisatanya kita kena dampak juga, Dampak juga. khususnya di
okupansi hotel. Okupansi hotel ya. Hotel sama penginapan kita berkurang sampai dengan 60%. 60%. Sehingga masih ada target minus kita. Oh, oke. Mungkin bisa dari media ini bisa dijelaskan masyarakat bahwa protokol kesehatan di sini sudah disampaikan, kan gitu tanya. Mungkin Betul. dari Pak Manajer bisa jelaskan apa aja yang udah ada di agrowisata ini untuk penerapan protokol kesehatan. Jadi kita di sini tersedia agrowisata, kita menyediakan hotel, ada hotel Rolas namanya, kemudian ada cottage dengan masing-masing nama jenis tanaman teh kita. Oh gitu ya. Kemudian ketika kita menerima tamu, kita adakan checkpoint dulu untuk memonitor ini pengunjung. Kalau misalnya mereka ada indikasi tanda-tanda yang menunjukkan gejala terpapar COVID, segera kita bawa ke ada medical center kita. Ada medical center, center yang khusus menangani itu. Kemudian selama dalam masuk ke area kita juga dilarang bawa hewan piaraan. Wah, hewan piaraan ya. Khususnya seperti ular, anjing, kucing. Kemudian juga selama di area wisata juga kita mewajibkan untuk menggunakan masker. Kemudian selalu rajin mencuci tangan. Ya. Menjaga jarak ya. Menjaga jarak dan buang sampah di tempatnya. Supaya tetap terjaga keindahannya. Jadi alhamdulillah selama ini mungkin nggak ada kejadian-kejadiannya, Cak ya. Alhamdulillah tidak ada kejadian. Wilayah ini kan istilahnya wilayah tersendiri, Cak ya. Betul. Istilahnya wilayah sendiri dengan karyawan yang banyak sekali. Okay. Insya Allah kalau bisa dilihat nihil, Cak ya, untuk nihil. kejadian-kejadiannya karena nihil. Mungkin kesehatan dijaga dan imunnya dengan minum teh ini ya. Betul. Ditambah lagi ada minuman lagi, Vicada, dia ada di sini ya. Oh, Vicada itu yang untuk rempah-rempah tadi. Oh, Vicada ya, Cak ya. Vicada itu modelnya gimana, Cak? Vicada itu ramuan rempah-rempah aja, seperti ada jahe, serai, kemudian ada cengkehnya juga. Jadi kayak minuman-minuman yang sekarang yang untuk meningkatkan imun ya, Cak. Imunisasi. Tapi campuran produksi dari Wonosari ya, Cak. Betul. Ya, jadi untuk masyarakat nggak usah khawatir, Cak ya. Kalau mau kegiatan wisata lagi di Wonosari, karena kan ya kita berharapnya segera selesai lah COVID ini kan. Ada yang dengar kan sudah mulai ada informasi bahwa vaksin mulai datang gitu, Cak. Mungkin yang semoga terakhir kali, Cak, ada pesan-pesan dari jenengan untuk rekan-rekan mungkin bisa disampaikan di sini tentang apapun juga, maupun itu di agrowisata di sini maupun di Wonosari ini. Terima kasih. Untuk rekan-rekan Cak Bimo ini ya, sama rekan-rekan nanti, pesan saya hanya satu. Kita biasanya dengan adanya pandemi ini, kita biasanya seenaknya. Iya. Dengan adanya pandemi ini, mewajibkan kita supaya lebih rajin cuci tangan, menjaga kebersihan, kemudian juga menjaga jarak, dan selalu patuh pada aturan pemerintah. Tapi tak lupa juga, ekonomi juga harus jalan. Jadi sehingga kita harus berkolaborasi. Jadi pesan saya pengen nanti kita berkolaborasi dengan para stakeholder juga, supaya sama-sama meningkatkan ekonomi di daerah Malang ini, khususnya, dan Jawa Timur umumnya, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Mungkin itu. Untuk di Wonosari sendiri, Cak, mungkin rekan-rekan masyarakat mungkin tidak ada, jadi tidak, mungkin silahkan mungkin mau wisata lagi, ada masalah, Cak ya? Iya, silahkan, monggo. Kalau mau berwisata ke Wonosari, Wonosari selalu terbuka untuk teman-teman dan Cak Bimo khususnya. Terima kasih. Jadi terima kasih, Cak, atas waktunya di sini. Kami dari kru Cak Bimo mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk waktunya di sini. Terima, karena cuaca udah mulai dingin lagi nih, Cak. Iya. Semoga saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, supaya nggak kedinginan, gimana kalau kita minum dulu ini? Bisa ini, Cak. Supaya nggak kedinginan. Monggo. Silakan. Ini
teh made in Wonosari nih. Jangan Cak, lupa ya. maskernya dibuka dulu.